Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Dika. Sehat selalu ya. Sehat selalu, Pak. Puji Tuhan, alhamdulillah. Iya. Oke. Semakasih listeners, pendidikan merupakan tujuan kita bersama. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter seseorang dapat menjalani kehidupan dengan baik itu dengan pendidikan Bapak. Oke, terima kasih listeners, I'm so excited karena hari ini merupakan pengalaman saya pertama kalinya untuk menjadi host di podcast Makasa Bapak. Oke, dan terima kasih listeners, hari ini ada topik yang sangat luar biasa untuk kita bahas Bapak ya hari ini selama 30 menit ke depan Bapak kita akan bersama-sama. Oke, kita sapa dulu deh bintang tamu kita atau narasumber kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Dika. Iya, Bapak Dr. Suprapto Wahyudianto SPD MSI. Terima kasih. Sebagai salah satu pendiri SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Baik. Gimana Pak hari ini? Sehat ya. Hari ini walaupun diguyur dengan hujan Pak, pagi-pagi sudah ada hujan yang menyambut kita, tapi kita harus semangat. Bersyukur kita. Bersyukur ya Pak ya. Kita bersyukur. Oke, Pak. Sebelum kita membahas topik kita hari ini nih, bagi dong Pak untuk tipsnya menjalani kehidupan ini biar betul-betul bisa tenang nih Pak. Pasrah. Pasrah ya. Sumeleh orang Jawa bilang. Sumeleh, jadi apa yang terjadi hari ini ya hari terjadi. Besok nggak usah kita pikirkan. Cuman perlu kita persiapkan. Beda kan Mas? Beda kan? Iya. Kita persiapkan untuk hari esok. Tapi jelas hari ini kita bersyukur diberikan nafas kehidupan yang luar biasa dari Tuhan kan. Kita syukur yang ada saat ini. Apapun situasi yang ada, itulah Tuhan yang sudah mengaturnya. Iya. Asalkan satu, kita yakin dan percaya. Amin. Bersyukur Pak ya. Kuncinya Semakasih listeners adalah bersyukur dan percaya. Iya, baik. Semakasih listeners, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat excited dan sangat penting sekali ya buat Semakasih listeners karena kita akan mengambil tema hari ini Bapak mengenal lebih dekat SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Boleh. Siap Pak ya? Siap. Oke, karena Bapak Dr. Suprapto Wahyudianto SPD MSI sebagai salah satu pendiri SMK Karsa Mulia Palangkaraya, mohon izin Bapak bisa memperkenalkan lebih dulu mengenai tentang namanya ya kan, walaupun sudah saya sebutkan Pak ya, kemudian background pendidikan serta pengalaman-pengalamannya nih Pak untuk berbagi kepada Semakasih listeners agar menjadi inspirasi dan juga motivasi. Silakan Pak. Boleh, baik Mas Dika ya. Saya nama Suprapto Wahyudianto, lahir di Banyumas, Jawa Tengah, cuma dibesarkan di Yogyakarta, tepatnya sebuah dusun, bukan desa Mas. Dusun kecil namanya Candi di Jatayu, Karangmojo, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Pendidikan saya dari SD sampai SMK. Saya ini SMK Semea waktu itu. Semea. Sekarang sudah nggak ada Pak ya Semea ya? Nggak ada, jadi SMK 1 Wonosari. Jadi saya alumnus dari SD Negeri Candi 1 di Karangmojo, Gunung Kidul, SMP Negeri 1 di Karangmojo, Gunung Kidul juga, dan Semea Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian di perguruan tinggi saya banyak, mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Panjangan. Pada prinsipnya saya studi bukan karena kekuatan saya, jadi adalah karena memang kekuasaan Tuhan. Karena kami orang nggak mampu ya, Mas Dika ya, nggak mampu. Kalau dilihat dari keuangan, dari background orang tua saya hanya guru SD, orang tua saya guru SD. Jadi saya kira kalau nyampe pendidikan doktoral nggak akan mungkin nyampe, kecuali apa? Kecuali kuasa Tuhan yang Maha Esa saja. Luar itu ya, biasa. ya Mas Dika ya. Oke, Pak, ada nggak sih Pak tantangan dalam menghadapi waktu itu penempuh pendidikan gitu Pak? Selain daripada mungkin ekonomi dan sebagainya. Ada pendidikan? Iya. Banyak Mas. Salah satunya dari Pak. Tantangan nomor satu adalah lingkungan. Jadi nomor satu sebetulnya bukan dari internal sendiri ya, tapi nomor satu adalah lingkungan kita. Ini pengalaman saya pribadi ya, mungkin tidak disclaimer untuk yang lainnya. Tapi untuk saya pribadi bahwa pengalaman pendidikan itu paling sangat berhubungan lingkungan kita. Lingkungan kita mau ngajak kemana kan lingkungan kita. Diri kita nggak pengen tuh mau kemana, tapi lingkungan yang mengarahkan kita kemana.
ya kan. Jadi pertanyaan sekarang balik ke diri kita, mampu nggak kita memanage lingkungan itu? Kalau diri sendiri saya yakin akan mampu, tapi memanage lingkungan kita, ya monggo mau disikapi bagaimana dengan bijak. Lingkungan sangat nomor satu itu bagi pribadi saya. Dan kemudian yang kedua adalah dari sekolah. Makanya kita berlomba-lomba ya orang tua ya, yang sekolah pada sekolah yang bermutu. Bermutu bukan hanya karena mencetak anak ini bisa bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, cuman bagaimana dia religiusnya juga, dari segi moralnya bagaimana. Kita titipkan anak pada sekolah yang punya karakter moral yang terbaik. Itu tentunya. Itu yang paling utama. Paling utama moral. Jadi kalau itu sudah kita lepas, kita tidak punya harapan apapun. Kenapa? Kuncinya ada di moral, di karakter itu. Jadi kalau kita nanti kelak mungkin Mas Dika punya putra atau putri, monggo titipkan di sekolah yang benar-benar tadi itu memanai dari nilai-nilai religius kita, spiritual kita, sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Luar biasa. Smart Castle listener, hari ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan, Bapak. Nah, jadi kita ngobrol santai aja, Pak ya. Kita santai aja. Sebagai informasi nih Smart Castle listeners, karena kita mengenal lebih dekat SMK Karsa Mulia Palangkaraya, maka sudah pasti kita harus tahu dulu dong Pak, sejarahnya SMK Karsa Mulia Palangkaraya. Pak, boleh dong disepil Pak sejarahnya. Iya, sehingga kita juga bisa tahu nih, karena kita kedepannya kita juga harus melek dengan sejarah Pak. Jas merah. Betul. Jangan lupa dengan sejarah. Iya betul. Silakan Pak. Baik Mas Dika. Jadi Karsa Mulia itu unik sebetulnya. Tidak disangka, tidak dinyana hadir pada tahun 2000 ya, sangat luar biasa. Pada waktu itu saya ingat betul nih, pada hari Jumat 11 Agustus tahun 2000. Hari Jumat 11 Agustus tahun 2000. Nah, pada saat itu saya masih ngajar aktif di SMK Negeri 2 Palangkaraya. Saya dipertemukan dengan tokoh-tokoh Yayasan Karsa Mulia waktu itu ya. Ada Bu Neti Eftirun, ada Bu Syahril Samad, ada Bu Siluda, ada Bu Nur Hayati. Ya, tokoh-tokoh itulah yang menggadang-gadang sekolah ini harus berjalan dengan baik Mas Dika. Nah kebetulan waktu itu di gedung wanita di sana, di Jalan Diponegoro ya. Gedung wanita itu yang sering dipakai untuk acara-acara wedding itu saya dipanggil ke sana untuk bertemu dengan tokoh-tokoh itu. Termasuk ada Pak Marsio waktu itu ya. Saya juga heran, kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain gitu ya? Orang lain. Nah itu mungkin satu jalan Tuhan seperti itu ya. Betul. Bukan siapa-siapa, nggak ada arti apa-apa. Saya di yayasan juga nggak ada pengurus. Saya juga nggak kenal dengan tokoh-tokoh itu. Tokoh-tokoh itu pejabat-pejabat semuanya yang punya pengaruh dalam kegiatan-kegiatan sosial di Kalimantan Tengah, bukan di Kota Palangkaraya loh, Kalimantan Tengah. Ibu Surti Wasto Rasman juga istri gubernur waktu itu ya, nggak punya apa-apa saya, hanya seorang suprapto titik, tidak ada embel-embel apapun. Kenapa harus memilih saya? Nah itu mungkin Tuhan punya rencana yang berbeda dan hanya Tuhan yang tahu, ya kan? Makanya kita syukuri itu Mas Dika, kita syukuri aja waktu itu, ya sudah inilah mulai. Dan saya tidak pernah meminta untuk mendirikan sekolah ini Mas, tidak akan meminta, saya nggak punya gagasan mendirikan sekolah ini, nggak minta saya. Tapi saya diminta untuk mendirikan institusi sekolah, bukan yayasan ya, institusi sekolah. Jadi berbeda kan? Yayasan sudah ada waktu itu. Nah sudah dipelopori Bapak Ibu yang waktu itu menjabat di Kalimantan Tengah sebagai gubernur waktu itu. Jadi sudah ada yayasannya. Kebetulan waktu itu Yayasan Karsa Mulia itu sedang belum banyak kegiatannya. Pasca kegiatan diklat pemuda-pemudi putus sekolah waktu itu yang diselenggarakan di Pondok Sosial Pemuda dan Pemudi Mandiri. Nah, jadi ada 10 angkatan waktu itu, kalau saya telah sejarahnya itu 10 angkatan, cuma pada tahun 2000 plus tutup. Kenapa? Karena terbatasnya anggaran sudah terbatas dan memang program itu tidak diperlakukan panjang gitu.
tidak permanen program itu. Jadi program dari yayasan tidak permanen. Nah, sehingga saat itu aset yang ada di Geobos ini itu bagaimana cara untuk memanfaatkannya untuk lebih baik. Nah, kebetulan waktu itu yang tanggal 11 Agustus tahun 2000 itulah disepakatinya untuk memulai pendirian institusi atau lembaga SMK Karsa Mulia. Nah, jadi gini, kalau kita pikir-pikir waktu itu, nggak mungkin saya nggak punya modal apapun. Makanya orang nanya, mendirikan sekolah, wah modalnya kan besar. Berapa sih katanya kan? Berapa besar? Besar banget mas. Iya. Tapi saya pikir itu bisa kita siasati dengan semangat kita, dengan yang ada ini. Nah, waktu itu kita diwarisi dengan aset berupa gedung, berupa alat cikal bakal ada di bengkel Karsa Mulia itu, cikal bakalnya alat itu mas. Itulah hanya beberapa potong aja yang bekas dari masa deklat pemuda-pemudi mandiri itu, diwariskan untuk memulai SMK Karsa Mulia. Ya kita tata rapi dengan skenario nanti kalau ada tim yang mau datang karena untuk mendirikan sekolah kan harus ada tim dari dinas pendidikan. Dulu namanya Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu. Berarti kalau sekarang apa ya Pak ya? Dinas Pendidikan itu. Oh gitu. Yang di bundaran. Oke. Nah, itu sekarang itu. Jadi saya pikir-pikir mampu nggak ini? Sampai ada seorang tokoh juga namanya Pak Suwaji, lengkapnya Bapak Daniel Suwaji itu mendatangi gubuk saya yang ada di Panarung. Oh berarti waktu itu Bapak tinggal di Panarung. Oke. Datangnya gini mas, Pak Prapto, Bapak serius mau dirikan sekolah. Saking nggak percaya dengan saya. Saking nggak percayanya itu loh. Serius Pak, kalau serius pesannya supaya betul-betul serius. Jadi jangan sampai nanti mubazir waktu dan tenaga serta pikiran mubazir. Serius Pak. Tapi ingat, saya waktu itu dalam proses pendidikan awal saya tidak mau jadi kepala sekolah. Saya nggak mau mas. Oke, alasannya? Iya, saya tidak mau, gitu aja. Oh gitu aja? Sederhana. Tanpa alasan? Tanpa alasan, karena betul untuk apa gitu loh bagi saya waktu itu. Oke. Nggak penting bagi saya untuk kepala sekolah. Nah, waktu itu ditetapkan kepala sekolahnya adalah Pak Ariban Satya. Itu yang pertama Pak? Iya, yang pertama tuh Pak Ariban Satya itu dari bulan Februari tahun 2001 SK itu keluar, ya kan? SK dari dinas izin dari dinas itu keluar, dinas pendidikan itu sekarang keluar, maka kepala sekolah siapa sekarang? Kepala sekolahnya pertama Pak Ariban Satya, walaupun belum ada murid. Bulan Februari kan? Oke. Oh iya betul. Februari kan? Belum ada murid kan? Ya. Nah, kepala sekolahnya Pak Ariban Satya sampai dengan bulan Agustus. Kenapa demikian? Karena Pak Ariban melanjutkan studinya pasca sarjana di UGM. Jadi berhenti sampai bulan Agustus, diserahkan di ruangan kantor di SMK Karsa Mulia untuk diangkat kepala sekolah. Pak Marsio belum siap waktu itu. Yang lainnya juga belum siap. Loh, mau nggak mau saya, mau nggak mau itu karena terpaksa menjadi kepala sekolah itu. Oke. terpaksa. Betul terpaksa. Okay. Dalam tanda kutip. Bukan terpaksa kayak kita memaksa anak ya, tapi terpaksa dalam tanda kutip harus berjalan sekolah ini. Nah, sehingga pada tahun ajaran baru tahun 2001-2002 mulailah proses belajar mengajar dengan luar biasa semangatnya. Karena apa? Pertama sudah dapat murid 55 peserta didik. Di penerimaan pertama kali. Penerimaan pertama kali sudah dapat 55 peserta didik. Bayangkan waktu itu sekolah yang ada sejenis yang swasta mungkin sulit mencari. Sulit, masih sulit untuk mendapatkan murid sebanyak itu. Kita sudah mampu menorehkan murid sebanyak itu. Kan luar biasa ini. Jadi yang nggak ada apa-apanya kita ini, promosi Pak Marsio, Pak Yakob kemana-mana itu promosi, ya kan? Saya juga promosi juga, tapi ya semampu saja. Belum ada seperti saat ini ada bisa medsos seperti ini belum ada. Mas. Untuk jumlah gurunya Pak waktu itu? Jumlahnya berapa orang Pak? Dengan 55. Saya merasa berdosa kalau tidak menghormati beliau sampai hari ini, karena ada sekitar 20 guru. 20 guru itu luar biasa tanpa digaji loh. Belum
belum ada gaji. Perjuangan luar biasa. Belum digaji. Kenapa? Karena peserta didik baru juga SPP juga relatif kecil, uang pembangunan juga relatif kecil. Kalau tidak salah uang pembangunan 100.000, SPP-nya 20.000 untuk menghidupi 20 guru dan TU-nya Pak Marsio, Bu Yana, Pak Yakub. Nggak mungkin bisa mencukupi itu. Maka kita bersyukur entah itu mujizat dari Tuhan yang luar biasa bagi saya, sehingga bisa bertahan. Yang dalam proses tahap awal yang kita sebut dengan istilah tahap perkenalan. Jadi tahap perkenalan itu diawali dari tahun 2000 itu, bukan 2001, tahun 2000, tapi proses PB-nya itu tahun 2001 itu yang menerima 55 peserta didik tadi. Itu Mas Dika. Jadi luar biasa. Mau dikatakan capek, tapi kita nggak pernah merasakan itu karena kita beban. Berarti motivasi apa sih Pak sebenarnya bisa bertahan pertama kali untuk tanpa digaji dan sebagainya? Pelayanan. Oke. Kedua, pelayanan. Ketiga, pelayanan. Biasa. Ya kan? Kalau itu dibilang nggak ada artinya kita semua pasti. Melayani saja, kita melayani yang ada ini, dilayani kita supaya nanti tetap berjalan dengan baik dengan potensi yang ada, sumber daya yang ada, baik sarana prasarana maupun SDM-nya yang ada ya kita manage semaksimal mungkin. Oke, di awal pertama kalinya Pak setelah didirikan itu program keahlian apa Pak yang pertama dibuka? Oh iya, waktu kita mau perizinan yang ke Dinas Pendidikan sekarang istilahnya Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah teknik otomotif titik. Yang pertama teknik otomotif, terus beberapa tahun kemudian berubah menjadi TKR sekali itu ya Mas. Itu teknik otomotif namanya. Teknik otomotif. Hanya satu aja waktu itu yang muridnya 55 itu. Setelah lulus kurang lebih 45 atau 46 itu saya tidak tahu pastinya berapa itu. Itu kita syukuri Mas Dika. Jadi pada prinsipnya itu bahwa apa yang kita laksanakan, kalau kita laksanakan dengan ikhlas tanpa pamrih, ya akan berjalan dengan baik. Tuhan yang akan menolong kita itu, masyarakat yang akan membantu kita, lingkungan yang akan membantu kita itu. Betul, lingkungan kita kan waktu itu masih hutan semua. Daerah Kiobos itu hutan semua, jalannya hanya satu, licir gitu, kecil dan tersembunyi lingkungan kita. Dari segi marketingnya kan sulit mempromosikan sekolah ini. Di ujung tempat orang mancing kalau dulu, gimana cara mempromosikannya sehingga bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Strategi apa Pak ya? Strateginya tadi pertama adalah menggunakan endorse. Endorse. Siapa yang kita endorse? Siapa? Mulai kepala dinas. Luar biasa. Kepala dinasnya di endorse. Itu tokoh-tokoh. Kan kita Yayasan Karang Korea diinaugurasi dengan tokoh-tokoh dari warisan dari Ibu Warsto Rasman dan Pak Warsto Rasman. Dianugerahi tokoh-tokoh yang sangat peduli dengan pendidikan. Ada Bu Nur Hayati, ada Bu Usil, ada Bu Syahril almarhum itu, ada Bu Neti, dan banyak yang diwariskan ke kita itu nama-nama besarnya. Sehingga kalau kita ada dimanapun akan ngomong, ini sekolahnya adalah sekolah Pak Warsto Rasman, Bu Warsto Rasman, ya kan? Sehingga apa? Sehingga mereka kenal, oh itu gubernur dulu, lewat itu. Kalau enggak, Suprapto siapa itu loh, bertanya-tanya baca siapa. Tapi kalau seorang mantan gubernur, oh iya, terus dulu diasramakan Mas. Oh gitu. Ya pertama diasramakan di ruang-ruangan kecil itu. Ya sekarang ruang teori kecil itu ada ruang pustaka, itu dulu asrama. Ruang guru itu berlaku ke semua siswa. Ya. Semua peserta didik waktu diasramakan. Karena kita cikal bakalnya waktu diklat untuk pemuda-pemudi itu kan diasramakan. Jadi fungsi asrama kita lanjutkan kurang lebih 2 tahun kalau tidak keliru. Jadi sempat berjalan 2 tahun. Sempat berjalan 2 tahun asrama siswa itu di ruangan yang kecil, sekarang dipakai untuk ruang teori itu. Itu dipakai untuk asrama. Luar biasa dulu, mampu mengasramakan walaupun banyak hal-hal yang harus kita pelajari dari sisi asrama itu, betapa beratnya gitu. Kita kurang SDM untuk mengurus asrama itu sehingga dan ruangan juga kurang waktu itu, bertambah terus peserta didiknya, akhirnya asrama kita tiadakan menjadi reguler seperti umumnya sekolah SMK. Oke, terima kasih listeners, luar biasa sekali sejarah
terbentuknya SMK Karsa Mulia? Karena semuanya itu bermula dari sebuah niat Pak ya. Niat saja. Niat Semangat. untuk semangat memperjuangkan pendidikan. Iya, Oke. betul. Ini Pak, ada titipan pertanyaan Pak. Boleh dong saya spill dong Pak ya. Oke, bagaimana Pak kontribusi SMK Karsa Mulia saat ini Pak terhadap dunia industri dan dunia kerja terkhusus untuk di kalangan tantangan? Ya kayak tesis nih ya. Kayak tesis Pak ya. Kayak tesis. Ya, jadi Oke. kontribusinya sekolah ini terhadap dunia industri di Kalimantan Tengah. Jadi gini Mas, saya ingat betul pada saat saya sebut nama anu aja, tidak perlu saya sebutkan ya. Oke. Nama sebuah dealer untuk otomotif terkemuka di Palangkaraya waktu itu. Beliau menyeleksi untuk calon mekaniknya. Kenapa memilih di Karsa? Saya juga nggak tahu. Seleksi di calon dealer sebuah perusahaan besar, tapi seleksinya bukan di sekolah yang besar, tapi seleksinya di aula SMK Karsa Mulia. Saya juga bingung kenapa itu terjadi. Nah, pada saat seleksi itu, satu hal yang saya sangat ingat sampai hari ini, mungkin Pak Marsio, Pak Yakob ingat juga, adalah tentang profil calon pekerja di industri itu, di perusahaan itu. Apa yang diharapkan? Hanya satu yang diharapkan di depannya adalah untuk attitude-nya. Jadi belum mengarah ke ini bisa bongkar mesin overhaul atau tidak, tapi attitude, karakter itu. Nah, kontribusi Karsa Mulia sampai hari ini yang kita dengung-dengungkan sampai hari ini setiap saat adalah kontribusi lulusan yang berkarakter. Dan itulah bedanya SMK Karsa Mulia dengan yang lain. Mungkin salah satunya itu ya. Oke, Makanya tahun 2006 Ibu Aster Rasman mencanangkan sekolah ini sekolah dengan muatan pembiasaan diri dan karakter serta entrepreneur. Oke. Luar biasa kan 2006 loh, sebelum ada nilai-nilai karakter yang kita kembangkan sampai hari ini. Ya, berapa satu dekade ini kan nilai karakter baru diangkat luar biasa ya. Kita sudah ada tahun 2006 itu dengan mendengungkan, bukannya didengungkan, diterapkan bahwa nilai karakter adalah menjadi salah satu yang memperkuat pekerja, karyawan, pegawai, institusi apapun di tanah kita. Jadi kontribusinya kita adalah menyiapkan tenaga menengah yang berkarakter, tahan banting, ya kan, tahan banting, dan tidak loyo dalam tanda kutip. Loyo ada dua, loyo fisiknya atau loyo ilmunya. Nah, itu nggak boleh ditinggalkan. Boleh. Oke Pak, sekarang kita sudah sama-sama tahu nih SMK Karsa Mulia saat ini ada beberapa jurusan dan bidang kompetensi yang sudah ada di SMK Karsa Mulia Pak. Ya. Pak, ada nggak Pak tantangan untuk menyiapkan SDM di Karsa Mulia, termasuk untuk guru-gurunya nih Pak? Ya. Tantangannya apa sih? Ya. Iya. Tantangan bukan kita hindari ya. Tantangan harus kita hadapi. Tantangan nomor satu dari internal. Nomor satu dari internal. Jadi kita sekolah itu akan gagal atau akan berhasil, itu nomor satu adalah internal. Jadi kalau nanti sekolah ini gagal, yang disalahkan bukan karena kalah saing dengan di luar, tapi karena kita tidak mampu untuk menghadapi tantangan itu. Maka sering saya pesankan ke teman-teman ya, lewat apel pagi atau lewat upacara, pertama-tama adalah loyalitas untuk berada di ini SMK Karsa Mulia ini. Jadi tantangan satu adalah kita harus membangun loyalitas yang tinggi, ya kan, loyalitas karyawan, loyalitas peserta didik untuk tetap lurus linear sekolah di tempat ini, ya kan. Kemudian yang kedua adalah selain loyalitas yang harus kita kuatkan adalah membangun kebersamaan. Jadi ini masih gimana Pak? Yang kebersamaan. Kebersamaan ini bukan berarti kita runtuh-runtuh makan bakso bersama ya. Bukan ya? Kita bolong-bolong keluar ke kafe bersama ya. Kebersamaan itu etiket baik, nilai moral positif kita untuk melaksanakan tugas itu sesuai dengan tupoksi kita. Plus untuk teman-teman yang lain bisa mengcover yang lainnya.
Jadi selama kita belum meraih kebersamaan yang hakiki, maka kita belum dikatakan karyawan yang ideal atau siswa yang ideal. Jadi kalau kita dari berapa umur kita ini? 43 ya kurang lebih ya? Iya, kurang lebih sekitar 43 itu kebersamaannya itu dibangun luar biasa. Maka sekolah ini yakin kita akan menjadi besar luar biasa. Kita udah nolak Ustaz Didik ya? Sudah nolak kan kita? Iya. Kita belum, sekolahnya belum mulai pendaftaran, kita udah mulai. Kita sudah start duluan. Sudah start duluan dan sudah rata-rata udah menunjukkan bahwa ini sekolah pilihan utama loh. Kemarin kita cek di admin itu kan berapa? 40 ya? Hampir 50. Hampir 50 nanti habis lebaran bisa 2 kali lipat itu. Iya, karena hari ini saya juga dapat informasi dari Bapak Rojali mengenai tentang yang sudah mendaftar, dan insya Allah nanti kita start setelah lebaran. Setelah lebaran, nah, kan luar biasa ini Mas. Jadi kalau kita pas wawancara kan, apakah Anda sekolah di sini atas instruksi dari enggak, memang saya pengen sekolah di sini. Nah kan luar biasa itu. Dulu kita kan mencari. Setelah mencari, kita sekarang dicari. Siklusnya harus demikian. Bukan kita bergaya untuk menolak, bukan. Kita mungkin berkembang untuk akan datang dengan jurusan-jurusan atau program studi yang mungkin nanti lebih kompetitif lagi untuk kedepannya. Oke, berarti sekarang harus betul-betul mawas diri Pak ya, sebagai seorang guru yang ada di SMK Karsa Mulia. Loyalnya dibangun kembali. Oke. Karena saya kalau nggak loyal mungkin nggak seperti ini sekarang ini loh. Nggak sampai sekarang Pak. Nggak sampai sekarang saya. Kalau nggak loyal dulu mungkin dari awal sudah. So ini kacau nih. 2 tahun kok, waduh, boro-boro gaji Mas. Transport saya kan nggak ada. Gimana kalau nggak loyal? Mungkin nggak jadi sekolah ini. Karena keloyalan dari rekan-rekan, dari pejuang-pejuang pendidikan ini dengan karakter pejuang, jadi Bapak Guru itu karakternya karakter pejuang. Soal yang nikmati nanti siapapun itu nggak ada masalah bagi kita. Kita tidak ada artinya juga kan di awal di sini. Pak Dika nggak ada artinya juga di sini kan. Iya. Pak Indra nggak ada artinya juga kan. Pak Marsio, Pak Yakub nggak ada artinya semua di sini. Tidak ada artinya semua. Nanti pada saat kemudian itulah yang akan berarti. Yaitu siapa? Output kita sudah di mana sekarang? Sudah bekerja apa? Menghidupi jiwa berapa? Nah itu yang berhasil kita. Betul Pak. Lulusan kita di mana sekarang? Iya. Kerja apa di sana? Menghidupi berapa keluarga? Nah sekarang kita bersyukur loh Mas Dika. Kita kemarin 3 tahun ini ya, itu yang wawancara ke sini tuh orang tua anak yang dulu murid kita. Orang tua anak yang dulu pernah sekolah di sini. Pernah sini. Jadi biasa. Kita cucu kita itu luar biasa kan. Jadi luar biasa banget, sampai anaknya pun dititipkan di sini untuk kita didikan apa? Karena orang tua yakin bahwa sekolah ini memberikan bekal yang luar biasa, dalam tanda kutip, bukan bekal materi ya, tapi bukan ilmunya yang luar biasa. Oh, dididik dengan intent, oh dididik dengan komitmen, oh dididik dengan konsisten, kan begitu ya. Baru hasil, oh saya berhasil jadi kepala cabang agen apa di mana, gara-gara apa? Gara-gara saya di Karsa Mulia, dididik keras, bukan kejam ya, tapi keras dan tegas, ya kan? Kan dari awal seperti itu komitmen kita, mendidik dengan tegas. Kenapa? Kalau makan ya makan, kalau ke kantin, Pak Bapak Ibu ngajar ya ngajar, bukan cari pakai sebelahnya kan? Nah itu, jadi itu intinya pada prinsipnya loyal itu bukan berarti kita sungkem terus, bukan. Loyal itu apa tuh foksi kita? Itu kita kerjakan dengan maksimal. Kalau perlu ada nilai plusnya, itu baru dikatakan loyal. Kita bisa jawab tantangan apapun kalau kita loyal. Kita bisa membentengi sekolah ini tanpa harus ada pagar di depan, Pak Dika, Pak Indra. Di depan tanpa pintu tutup, tidak perlu anak-anak harus bolos. Kenapa? Karena anak-anak loyal. Sayang deh kalau saya pulang jam segini. Sama dengan guru. Sayang deh kalau saya pulang bolos hari ini, nanti nggak dapat berkat ini. Sayang deh kalau nggak ikut apel pagi, nggak dapat ilmu misalnya. Sayang deh kalau saya nggak ikut briefing pagi, nggak dapat sharing dengan Bapak Ibu guru. Kan seperti contohnya. Oke. Dan itu relate dengan pertanyaan selanjutnya ini Pak. Nah, apa saja nih tantangan Pak yang dihadapi oleh lulusan SMK Karsa Mulia
pada saat mencari sebuah pekerjaan Pak, mencari peluang-peluang selain daripada nanti juga entrepreneur kita tanamkan di sini. Betul. Apa saja nih Pak tantangannya? Satu, tantangannya kekuatan dia untuk apa? Untuk bertahan dalam tantangan itu. Bertahan dalam tantangan itu. Iya. Bertahannya kekuatan. Kalau orang katakan mana yang lebih kuat sekarang, saya bertahan atau saya akan lepas dari tantangan itu. Padahal gini, anak-anak sekarang kita terus terang aja yang sudah lulus, yang sudah berjalan alumninya itu ada komunikasi dengan kita, semuanya dihadapi tantangan itu dengan maksimal, bukan dihindari. Contoh ini, bekerja diterima di sebuah perusahaan sawit nama X, 12 orang mas, disiapin di bis di depan untuk dijemput tes di lokasi. Itu saya lupa tahun berapa, sekitar 2008an 2007an ya, dijemput oleh perusahaan. Tapi setelah sampai lokasi sudah berjalan kurang lebih 1 minggu, tinggal berapa sekarang? Tinggal 2 orang dari 12 orang itu, bayangkan. Kenapa? Karena lemahnya dia untuk menerima tantangan itu. Padahal baru awal itu di perusahaan itu baru 1 minggu mas, itu sudah keluar satu persatu. Kenapa waktu itu? Karena tidak mampu menghadapi tantangan tadi. Contoh, tantangan untuk tidak merokok misalnya, itu tantangan juga ya, betul. Tantangan untuk tidak tidur secepat misalnya, itu kan tantangan. Cuman sebagian anak waktu itu yang bersedia seleksi di perusahaan X itu tidak mampu untuk menghadapi itu. Jadi loyo dalam hal ilmunya, dalam hal menghadapi tantangan fisiknya itu. Tergoda dia dengan tantangan yang kemarin itu, kok dengar-dengar aja itu pekerjaan nyedot emas misalnya, enak aja di hutan tinggal menebang pohon, oh enak sih cari ikan, enak sih. Cuman dari segi kualitas hidup kan berbeda. Apa gunanya sekolah? Ibu nih saya sekolah aja langsung nyedot emas di sana, ya di tengah sungai sana. Tapi mau sampai kapan hal itu dipertahankan? Ya, itu. Makanya gunanya pendidikan seperti itu Pak ya, merubah nasib, merubah keadaan yang saat ini. Dan pendidikan juga Mas Ika, pendidikan bukan berarti hanya memeluk, bukan hanya memberikan hadiah, bukan hanya mengasih nilai, bukan hanya mengoreksi ulangannya anak-anak dengan baik, bukan berarti membalikan soalnya kepada anak-anak. Tapi pendidikan yang terpenting adalah dengan memberikan teladan. Nah ini yang penting, komitmen diteladani, ya kan? Siapa yang teladani? Lingkungan kembali tadi. Siapa lingkungan terdekat murid di sini? Guru dan tenaga kependidikan yang ada. Kalau nanti kita datang di sini, saya datang misalnya Pak Dika atau Pak Indra atau Pak yang lainnya datang jam 8, berhaklah kita ngomong sama anak, datang lebih pagi ya nak, punya hak lah itu. Tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai, makanya kita harus memberikan teladan. Selain itu juga memberikan hukuman sebetulnya. Hukuman dalam tanda kutip, bukan hukuman cambuk segala macam, tapi hukuman adalah yang mendidik. Itu tidak salah, hukuman yang mendidik. Contoh gini, lambat bukan disuruh pulang kan, tapi coba kita terjemahkan chapter 1 misalnya tentang ekonomi makro misalnya, atau tentang seluk-beluk tesis, tolong diterjemahkan dari buku itu dalam bahasa Inggris misalnya, atau dari bahasa Inggris kita terjemah dalam bahasa Indonesia. Itu kan hukuman juga, kan tidak tertulis di kurikulum, ya kan, tidak tertulis skenario pembelajaran kita kan, cuman itu tertulis di moral kita bahwa hukuman seperti itu adalah mendidik anak jadi lebih pintar. Pintar apa? Minimal pintar nulis. Minimal loh, pintar nulis. Tidak usah mulu-mulu kita harus anak-anak harus pintar bahasa Inggris sampai levelnya nanti apa ujian TOEIC-nya nilainya 400 atau 500 belum dulu. Tapi bisa nulis bahasa Inggris dengan benar aja kita sudah puji syukur. Iya loh. Iya kan Mas? Iya betul. Nah, gitu kira-kira. Oke. Nah sekarang Pak, ya, kita ke pertanyaan terakhir untuk podcast kita hari ini. Baik. Kita mau ngomong-ngomong tentang masalah era digital saat ini Pak. Nah bagaimana sekolah SMK Karsa Mulia Palangkaraya melihat peluang dan tantangan
yang ada di era digital saat ini Pak? Karena kita realistis Pak, saat ini semuanya serba digital. Betul. Bagaimana Pak? Betul. Nah ini digital bukan berarti kita hindari ya. Jadi memang kita masuk ranahnya dan memang masuk situasinya dan masuk waktunya. Ingat kita zaman dulu ada Pak Presiden Soeharto ya, menurut tahun 2020, wah kalau tidak menguasai teknologi dan informasi, maka kita tidak akan pernah menguasai apapun di negara kita sendiri. Kan kata Pak Presiden Soeharto waktu itu, dan terbukti kan, kalau kita tidak menguasai teknologi, menguasai informasi, kita akan jadi pecundang dan hanya jadi bulan-bulanan oleh pasar. Nah sekarang anak-anak kita juga begitu Mas. Digitalisasi bukan berarti menjadi hambatan, tapi digital menjadi hidup kita sehari-hari. Nah kan proses pembelajaran itu sudah sebagian besar dengan digital ya. Tugas sudah pakai digital, bahkan kita pelajaran waktu COVID itu sudah hampir 100% kita digital kan. Jadi oleh sebab itu sekarang kalau itu tidak kita ikuti dengan baik, kita tidak menyelam di dalamnya dengan maksimal, jadi pengantar kita. Sekarang kita jangan kalah dengan ibu rumah tangga loh. Ibu rumah tangga nggak perlu belajar kursus sekarang. Kursus buka nggak perlu sekarang Mas. Kursus membuat kue bolu jadul. Tinggal klik aja langsung gini-gini terapkan. Dulu kan ada kursus ya. Iya. Kursus membuat kue. Masih ramai dulu. Masih ramai dalam kursus-kursusan kan. Sekarang tidak perlu, betapa dipermudahnya kita. Tapi apa kita cukup sampai di situ kita untuk anak kita? Jadi terpenting kita sekarang membekali anak dengan kompetensi yang ada, menguasai dengan digital, situasinya memang udah begitu, dan yang terpenting adalah menggunakan sarana itu dengan bijak, tanggung jawab, dan tadi ingat, kembali ke awal tadi, sekolah yang berkarakter. Itu poinnya Pak ya. Religiusnya dapat. Okay. Kalau itu lepas, selesai Pak ya. Oke, berarti intinya karakter Pak ya. Kembali lagi ke karakter karena jangan sampai kita menorehkan sebuah anak siswa atau mungkin lulusan hanya di atas kertas Pak nilainya tinggi-tinggi, tapi ternyata secara karakter tidak memiliki etika, attitude yang baik. Betul sekali. Oke. Oke Pak, kita sudah panjang lebar Pak ya membahas tentang berdirinya SMK Karsa Mulia Palangkaraya sampai dengan saat ini yang betul-betul yang dihadapi anak-anak di era digital. Betul Mas. Oke, dan semua Karsa listeners, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara kita pada pagi hari di Semakasa Podcast, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suprapto yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Maaf ada kata-kata yang kilap dan sebagainya. Oke, sama-sama Pak. Oke, dan saya juga ucapkan juga terima kasih kepada Semakasa listeners yang sudah bergabung dan mendengarkan podcast kita nih Pak hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas Pak hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kita. Secara khusus dan secara generalnya untuk semua yang mendengarkan proses kita. Oke, dan sekali lagi Semakasa listeners, pendidikan sangat penting untuk kita semuanya. Teruslah berprestasi dengan selalu berdoa, belajar, berbakti. Minta maaf apabila ada salah kata kita, Bapak. Saya sebagai host di sini dan juga Bapak Suprapto sebagai narasumber. Sekali lagi kami minta maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat ketemu lagi Bapak ya. Oke.